Puji Tuhan, apa kabar saudaraku? Semua baik bukan? Kita tetap dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai 16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dalam peristiwa kebangkitan Yesus, 2 muridnya sedang berjalan ke Emmaus. Di tengah perjalanan, Yesus mendatangi mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi ada hal yang menarik. Ayat 16 berkata, ternyata ada yang menghalangi mata mereka, tidak bisa menembus melihat Yesus yang sudah bangkit. Rupanya waktu Yesus mati, mereka dapat melihat Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit, ternyata mereka tidak melihat Yesus. Ada apa ini? Tentunya ada perbedaan sekarang. Melihat Yesus sekarang yang sudah bangkit, bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani. Saudara dan saya pun untuk memandang Yesus sekarang, Yesus yang sudah mati dan bangkit, kita juga tidak bisa memandang Yesus dengan mata jasmani. Kita perlu memiliki mata pandangan rohani untuk kita melihat betapa luar biasanya, hebatnya Yesus itu. Kenapa mereka tidak bisa melihat Yesus? Padahal mereka sudah punya pengalaman dengan Yesus luar biasa, kedua murid ini. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus melakukan banyak tanda-tanda ajaib. Sekarang mereka tidak mengenal Yesus. Tragis bukan? Tentu saudaraku, ada penyebabnya. Ayat 16 katakan, penyebabnya ada sesuatu pada mata mereka. Yaitu apa? Ya, mereka masih memiliki terus mata jasmani. Mereka tidak lagi naik level memiliki mata rohani. Nah, saudaraku, bagaimana dengan kita? Kita sudah banyak berbicara tentang Yesus. Kita juga sudah banyak mengalami banyak pertolongan Tuhan. Pertanyaanku, masihkah kita bisa memandang Yesus? Masihkah kita bisa mengalami Yesus yang sudah bangkit? Kuasa kebangkitannya menolong kita di saat kita tidak ada pertolongan. Kuasa Yesus yang sudah bangkit akan menghibur kita di saat kita perlu penghibur. Masihkah kita mengalami Yesus itu? Kita perlu melihat Dia dengan mata rohani, jangan dengan mata jasmani. Apa bedanya mata jasmani dengan mata rohani? Kalau mata jasmani, pandangan kita hanya tertuju kepada masalah, tertuju kepada persoalan, tertuju kepada apa yang kita lihat dan itu menakutkan. Itu mata jasmani. Hanya melihat masalah, melihat persoalan. Jadi hidup ini terus dikuasai oleh masalah dan persoalan. Kita tidak bisa keluar dari masalah-masalah karena mata tertuju kepada masalah. Sebab itu untuk melihat pertolongan Yesus yang sudah bangkit, kita perlu memiliki mata rohani. Mata rohani itu apa, saudaraku? Mata yang tidak terus ditekan oleh persoalan, tapi pandangan fokus kepada Yesus. Mata yang selalu berfokus kepada Yesus, bukan kepada masalah. Mata yang tertuju kepada Yesus, bukan mata yang tertuju kepada persoalan. Bagaimana dengan saudara? Masihkah matamu memandang berfokus kepada Yesus? Kita perlu melatih iman kita terus memandang Yesus. Memandang dengan pandangan rohani, artinya
memandang dengan pandangan iman. Situasi yang hari-hari ini kita jalani masih mengkhawatirkan, menakutkan, bukan? Tapi saya ingin katakan, jangan lihat persoalan ini dengan mata jasmani. Memang persoalan ada, memang ketakutan ada. Tapi angkat matamu, pandang Yesus. Dia sudah mati dan bangkit. Kuasa kebangkitannya akan menolong saudara dan saya. Dia akan menghibur kita di saat kita dalam kesusahan. Dia akan menolong kita saat kita tidak ada lagi pertolongan. Yesus adalah jawaban satu-satunya. Yesus adalah pertolongan kita satu-satunya. Andalkan Yesus karena dia sudah mati dan bangkit. Kuasanya luar biasa. Sepanjang hari yang kita jalani, terus arahkan pandangan kita kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapakku dalam surga, kembali hamba berdoa buat seluruh umat jemaat. Kuatkan mereka. Pandangan mereka beralih kepadamu Tuhan. Jangan mereka beralih kepada masalah. Baharui kembali pandangan mereka dalam nama Yesus. Mereka memandang Engkau. Mereka mengalami mujizat. Kami terus berdoa juga bagi yang sakit. Mari Engkau jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Terus kami tak berhenti berdoa buat negara yang kami cintai. Hentikan Tuhan virus corona ini. Karena hanya Engkau yang dapat menghentikan. Mata kami terus berfokus kepadamu. Hanya Engkau yang dapat menghentikannya. Tuhan berkati kita semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua.